Tahukah kamu, di era digital, banyak usaha tradisional mengalami digital disruption, yaitu perubahan cara berbisnis karena teknologi. Pelanggan kini mencari produk lewat internet, media sosial, dan platform belanja online, sehingga pelaku usaha termasuk penjual roti mulai memakai digital marketing, platform online, dan pembayaran cashless untuk memperluas pasar. Fenomena ini berkaitan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Teknologi bisa membuka peluang usaha lebih luas, tetapi jika aksesnya tidak merata, dapat menimbulkan kesenjangan. Lalu, bagaimana penerapannya di lapangan? Mari kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, hari ini kami sedang berada di Roti Sisir Resep Kuno, salah satu usaha roti tradisional yang masih mempertahankan rasa khasnya. Nah, Roti Sisir Resep Kuno ini berada di Jalan Dalam Tinggi, Sawi Jajar, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang, tepat berada di depan CPN 21 Kota Malang. Di era modern ini, banyak usaha yang mengalami atau mendapat dampak dari perkembangan di dunia teknologi, yaitu digital disruption, seperti penggunaan pemasaran digital, platform online, serta pembayaran cashless. Nah, di kesempatan ini, kami akan mewawancarai narasumber untuk mengetahui bagaimana usaha roti yang bisa beradaptasi di perubahan era digital ini. Yuk langsung saja. Selamat sore Bapak dan Selamat sore. teman-teman. Dari kami kali ini sudah bersama Bapak narasumber. Mungkin terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk diwawancarai. Mungkin bisa diperkenalkan dan nama dan peran Bapak dari toko roti sisir ini, Pak. Siap, terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Salam kenal semuanya, saya Dian dari Roti Sisir Resep Kuno Khas Malang by Esmepix Malang. Ya, saya selaku kalau foundernya ada istri saya, namanya juga Dian, sama-sama Dian. Saya kalau di kesehariannya saya lebih banyak di marketing sama yang produksi, sama runner sih. Yang kesana kemari ya banyak yang dilakukan lah, nggak cuma satu job desk, maksudnya kita sama-sama banyak merangkap-rangkap di bawah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama saya ingin menanyakan dari usaha ini sudah berdiri sejak tahun berapa dan mungkin bisa menceritakan sedikit dengan singkat bagaimana awal mula dari usaha roti sisir ini. Ya, jadi kalau sebenarnya kita namanya kan Ismipix ya. Kalau Ismipixnya sudah lebih lah dari 10 tahun, cuman waktu sebelum dari roti sisir kita dikenalnya Ismipix. kita ngerjain banyak roti, banyak yang lagi hits. Kayak lagi hits donat kentang, kita bikin donat kentang lagi terakhir Korean garlic. Cuman nggak berlangsung lama, nggak sampai 1 tahun 2 tahun. Nah, begitu pandemi barokah pandemi lah bisa dikatakan, ada adik kita di Jakarta itu ngasih referensi di Jakarta lagi rame roti sisir. Nah, terus istri saya cari-cari resepnya dipaduan sama resepnya dari neneknya datuknya, diolah sedemikian rupa, terus kita rilis. Waktu itu masih belum ada kemasan seperti ini. Ada temen yang apa namanya order, terus ke pelanggan-pelanggan yang sebelumnya order nambah-nambah. Oh, ternyata berjalan panjang 1 tahun lebih, permintaan masih banyak. Akhirnya insya Allah di tahun kedua atau ketiga kalau nggak salah baru kita eh, keluarkan merek sendiri roti sisir resep kuno khas Malang. Kita bikinkan brand sendiri, kita bikinkan packagingnya segala macam, halalnya, perizinan semuanya kita lengkapi. Dari situlah sampai sekarang justru malah roti sisirnya yang ibaratnya lebih dikenal orang dari SMBG-nya. Jadi tapi SMBG-nya tetap harus nempel karena yang sebenarnya yang Ciri khas. dari awalnya toko kita sebenarnya Ismibig kan, cuman roti sisir ini kan salah satu produknya. Akhirnya kita dari roti sisir ini orang akhirnya mengenal Ismibig. Baik. Baik, berdasarkan dari pengamatan saya, Pak ya. Saat ini juga banyak toko karena mungkin ini kan sudah masuk di era digital seperti itu. Ya, Banyak juga toko yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Nah, apakah toko ini sudah juga telah menggunakan teknologi-teknologi seperti itu? Mungkin dari pemasaran atau penjualan dan segi lainnya. ya, itu otomatis pasti dan kita harus ngikutin ya, marketing lewat ads. Kita beriklan, kita semua media sosial kita mainkan, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, kita semuanya ada. Dan iklan juga kita dari TikTok, dari IG-nya, Facebook-nya, kita tetap semuanya juga jalan. Kita konten harus aktif, harus bikin konten. Maksudnya kontennya juga kita, tapi kita konten punya ini sendiri ya. Kita nggak tidak hanya asal ngikut tren yang bagaimana, kita sesuaikan dulu trennya apa, cocok nggak dengan produk kita. Kan ada yang model apa ya, yang eh, model alay-alay gitu ya. Ya kalau nggak sesuai dengan produk kita nggak ngikutin. Kita bagaimana caranya memperkenalkan lewat konten itu tapi yang elegan karena disesuaikan dengan produknya. Berarti
dari pengamatan saya juga berpengaruh besar sekali dari konten-konten yang sudah tersedia. Iya. Pengaruh dari ulasan online. Jadi kan kami sudah mendengar bahwa Bapak dan usaha ini sudah menggunakan media-media online untuk mempublikasikan. Jadi pasti pasti ada ulasan, komen, rating Oh seperti iya, itu. iya, iya. Dan mungkin seberapa besar sih pengaruh rating, ulasan, komentar atau foto dari pelanggan terhadap kepercayaan pembeli konsumen lainnya? Iya. Eh, betul sekali. Review terus komen itu banyak banyak peran ya, banyak banget. Terutama di Google Review, Google Review di Google Map. Di Google Map kita juga alhamdulillah reviewnya bagus, ada bintang 5 terus apa namanya? Dalam satu bulannya kan ada reportnya sudah dilihat berapa ribu kali atau segala macam. Nah, itu kalau tamu luar kota itu mereka lebih lebih sreg atau lebih ibaratnya lebih verified itu tuh kalau melihat di review daripada yang review komen-komen yang dari Google Map ya salah satunya daripada yang cuman review konten yang bukan pelanggan ya. Ya. Kita memang kayaknya kalau pakai influencer itu paling cuman sekali atau 2 kali ya, itu pun teman-teman yang support ya. Kita lebih banyak pakai yang real dari pelanggan, Dari testimoni pelanggan. pelanggan itu yang menurut kami itu lebih Berpengaruh. lebih ngena ya, lebih ngena kan. Dan kita bikin foto-fotonya juga bikin kontennya seperti yang tadi bilang, kita sesuaikan dengan produk kita. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari menurut Bapak sendiri, seberapa penting juga bagi produsen roti sisir untuk memiliki platform digital dibandingkan hanya mengandalkan melalui toko fisik, penjualan Ya. toko fisik. Sangat penting dan wajib ya. Ya, bisa kita toko ini sudah pindah berapa kali ya? 3 kalian mungkin, dari gang sempit sampai alhamdulillah di pinggir jalan ini, dan alhamdulillah pelanggan kami tetap Mengikuti. mudah dan mengikuti. Kita kemarin juga sempat punya gerai di Rampal juga. Terus akhirnya kita tarik pelanggan yang di sana juga tidak ada kesulitan untuk mencari lokasi kami yang baru. Pelanggan luar kota juga dengan adanya Google Map, karena terus di sini kan dekat jalan tol, mereka mudah sekali mencarinya. Terus yang paling banyak orang luar kota itu ya misalnya orang dari Malang pulang ke luar kota atau ngasih oleh-oleh segala macam, alhamdulillah orang yang dikasih oleh-oleh alhamdulillah mereka repeat ke sini. Dan karena kita sudah menggunakan media digital, mereka nyarinya ya gampang. Jadi sambil apa ya, saling sambut ya. Tidak bisa mengandalkan hanya toko fisik, tapi online kita era sekarang ya wajib. Berarti itu juga sudah menjawab pertanyaan kami juga tentang seberapa besar pengaruh lokasi Ya. tentunya. Jadi mungkin di penjualan roti sisir dilakukan secara online selain penjualan langsung di toko. Jika iya, dibandingkan dengan penjualan offline, penjualan mana yang dirasa lebih laku atau lebih banyak pembelinya? Kayaknya sekarang pelanggan yang sudah pernah ke sini akhirnya lebih banyak. Jadi mereka BWA order terus tinggal kirim, atau mereka mau ngirimnya bisa gosen, bisa kalau keluar kota pakai Pexel atau diambil. Jadi kayaknya persentasenya mungkin 60-40 lah. Banyakan yang akhirnya setelah pernah datang ke sini, mereka online-nya via WA sih akhirnya kalau udah pelanggan. Kalau orang-orang benar baru, dia DM di Instagram atau di TikTok, baru nanya, saya arahkan ke customer service kan, baru dilanjutkan gitu. Berarti lebih dapat untuk pelanggan dari online atau enggak dari offline yang berujung pesennya online gitu. Ya betul. Kalau kalau bonusnya yang offline toko nih, kalau orang begitu lewat terus nggak sengaja lihat nama tulisan roti sisir banner kita, itu baru itu rezeki. Kalau yang di online rata-rata memang sudah sengaja dia nyari toko kita. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari kami. Di era perkembangan digital ini, Pak, ya kan pastinya untuk Bapak itu pasti banyak membantu. Oh ya. Dan mungkin apakah lebih membantu atau lebih menyusahkan bagi Bapak sendiri atau bagi usaha-usaha lain di bidang yang sama Ya, seperti itu? ya alhamdulillahnya kita sih bukan orang gaptek ya, alhamdulillahnya begitu. Jadi perkembangan teknologi sangat banyak membantu dan memudahkan kami. Eh, dan saya tetap belajar ke teman-teman gimana cara bikin iklan ya pakai IG Ads atau FB Ads, tapi yang gimana yang nggak boncos. Saya tetap belajar ke teman-teman yang lebih pro. Nah, yang mungkin kalau sosialisasi digital itu memang penting ya ke teman-teman kami yang UMKM yang lainnya, ibu-ibu yang memang kurang mengikuti teknologi itu ya perlu banyak dibantu sih memang. Ya alhamdulillah sih kita aman-aman saja. Pentingnya itu sih sosialisasi digital. Baik.
Berarti memang sangat penting sekali, Penting sekali. meskipun untuk Bapak atau usaha-usaha yang lain, Iya. mau di bidang yang sama atau Wajib. bidang yang beda, Ya, seperti betul. itu. Jadi mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya dan kesempatan untuk sudah mau diwawancarai, Ya. dan semoga usaha roti sisi Resep Puno ini semakin Amin. lancar, Terima kasih semakin banyak. sukses ke depannya. Sama-sama sukses selalu buat Mas dan semua timnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Digital disruption terjadi karena perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang semakin sering berbelanja online. Hal ini membuat pelaku usaha harus menggunakan platform digital, memanfaatkan digital marketing, mengoptimalkan e-commerce, serta melakukan branding online agar tetap bersaing. Sebagai calon tenaga kerja SMK, kita harus meningkatkan keterampilan digital, memahami strategi pemasaran berbasis teknologi, dan siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saka fenomena sing wis kita bahas, owah-owahan zaman ora bisa dicegah. Nanging sikap lan budi pekerti kudu tetep dijaga. Kanthi ngugemi nilai eling lan waspada saka budaya Jawa. Kita bisa maju bareng zaman tanpa ninggal tata krama, tepas lirah, lan rasa hormat marang padha.